Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat CGP Papua. Selamat beribadah, selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Shalom, selamat hari Minggu, selamat memasuki Advent yang kedua. Di minggu pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Dikatakan berbahagia adalah tiap orang dengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ya, persekutuan yang diberkati Tuhan, Advent dipahami sebagai masa persiapan atau diartikan sebagai masa persiapan. Dalam pemaknaannya, Advent dimaknai dalam dua aspek. Satu sisi, Advent dipahami atau dimaknai sebagai masa persiapan, sebagai masa persiapan untuk memasuki perayaan Natal. Pada sisi yang lain, Advent kemudian dimaknai sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Pada minggu Advent yang kedua ini, kita dihantar dengan kebenaran firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang tadi telah kita baca, yang diberi judul oleh LAI Yohanes Pembaptis. Siapa sebetulnya Yohanes Pembaptis? Dari ayat 1 sampai ayat 3 kita kemudian menjumpai bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Tuhan yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Juru Selamat atau Yesus Kristus. Hal itu sebetulnya telah dinubuatkan oleh para nabi melalui Malaki 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 6 yang terdapat dalam pembacaan yang tadi kita baca di ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Dalam nubuatan para nabi dikatakan bahwa di tengah-tengah kebobrokan moral dan rohani umat Israel akan tampil seorang tokoh reformasi yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, Yohanes 1 sampai 3 tidak bermaksud sebetulnya untuk menjelaskan latar belakang Yohanes, tetapi hendak memberi penegasan bahwa Yohanes adalah seorang utusan Tuhan yang tugasnya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tugas Yohanes kemudian kita jumpai dari pembacaan ini ada dua hal. Yang pertama adalah tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui menyerukan suara pertobatan. Seruan pertobatan yang dikumandangkan Yohanes merupakan suatu teguran yang keras untuk mengingatkan umat Israel bahwa kehidupan rohani mereka sangat tercemar, dan oleh karena itu mereka perlu untuk bertobat. Bertobat kemudian diartikan sebagai berbalik dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang membelakangi Allah, kemudian berubah untuk menghadap Allah dalam seluruh sikap dan aspek hidup orang Israel. Terhadap seruan pertobatan itu kemudian kita menjumpai dalam ayat 5,
Semua orang datang dari berbagai tempat untuk memberi diri mereka untuk dibaptis. Pertanyaannya, mengapa seruan pertobatan tersebut direspon oleh banyak orang pada waktu itu? Ada kurang lebih 2 alasan. Yang pertama, setelah 400 tahun masa kegelapan, tidak ada satupun nabi yang tampil untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada bangsa Israel. Kemunculan Yohanes digambarkan sebagai sosok Elia, sehingga membuat banyak orang ingin mendengar pesan-pesan Allah kepada bangsa Israel. Alasan kedua adalah gaya hidup Yohanes yang kontras dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Yohanes hidup dalam kesederhanaan, tinggal di padang gurun, memakan makanan sejenis tanaman yang dikenal dengan belalang dan madu hutan. Gaya hidup Yohanes kemudian menunjukkan bahwa betul-betul ia adalah seorang nasir Allah atau seorang utusan Allah yang menjaga benar hidupnya kudus melalui praktek-praktek keagamaan, tetapi juga dalam kekudusan makanan dan minuman yang dimakan sebagai seorang nasir Allah. Kehidupan Yohanes sebagai seorang nabi digambarkan seperti Elia, membuat orang melihat bahwa nabi Allah sudah bangkit di tengah-tengah Israel. Kehadiran Yohanes menghidupkan kembali harapan orang Israel untuk meninggalkan dosa dan memberi diri dibaptis sebagai jalan menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dengan demikian, kita akan menyatakan bahwa tugas kedua dari Yohanes, selain mempersiapkan jalan dengan menyerukan pertobatan, adalah memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan. Andar Ismail dalam tulisannya mengatakan bahwa Yohanes adalah pelopor yang bersedia dilupakan. Dalam perayaan-perayaan Natal, Yohanes kurang dihidupkan dalam ornamen-ornamen Natal menurut Andar Ismail. Tetapi yang lebih banyak ditampilkan adalah Yesus. Hal ini sejalan sebetulnya dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ia yang datang akan berkuasa jauh melebihi aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Walaupun pada masa itu Yohanes dianggap sebagai tokoh yang besar, orang yang hebat dalam pemandangan masyarakat waktu itu, tetapi bagi Yohanes, ia hanyalah hamba yang melakukan kehendak Tuannya. Ia tidak lebih besar daripada Yesus yang diberitakan. Dengan demikian, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, jika kita memaknai perayaan Natal, perayaan Advent, pada masa-masa minggu-minggu Advent menjelang Natal, pembacaan kita mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang mesti kita maknai dari kesaksian-kesaksian Yohanes. Yang pertama, bahwa Advent kemudian mengingatkan kita terhadap pola hidup atau sikap hidup yang perlu ada dalam cara koreksi atau perenungan diri terhadap perjalanan hidup kita, yang mengarahkan kita pada pertobatan. Pertobatan yang dimaksudkan dari pembacaan Alkitab menurut Yohanes dapat kita maknai dalam 2 hal. Bertobat dapat dilihat dari sisi ketidaksiapan kita pada tanggung jawab atau tugas-tugas yang diberikan bagi kita, baik di tengah keluarga, masyarakat, maupun di dalam pelayanan bergereja. Dengan kesadaran bahwa semua kita tentunya tidak bebas dari kesalahan, kelemahan, dan kekurangan. Ada saja, sengaja atau tidak sengaja, kadang kita mengabaikan tanggung jawab tersebut. Bertolak dari
apa yang Yohanes katakan dalam pelayanan pemberitaan firman di hari ini, menyadarkan kita bahwa kita ini hanyalah hamba Allah, orang-orang yang dipekerjakan atau yang diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan melalui tugas-tugas tanggung jawab yang kita emban, melalui peran-peran yang kita jalankan, sebetulnya mengarahkan kita untuk memperkenalkan Kristus dalam sikap kesetiaan, penuh komitmen, bertanggung jawab terhadap pelayanan yang dipercayakan atau peran-peran yang dipercayakan. Oleh karena itu, jikalau dalam perenungan refleksi diri kita pada masa-masa Advent, dalam rentang perjalanan tanggung jawab yang dipercayakan, kemudian kedapatan kita kadang mengabaikan tugas-tugas peran-peran tanggung jawab kita, maka waktu ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk berubah, mengambil sebuah komitmen baru untuk menjalankan kembali tanggung jawab kita dengan penuh rasa takut Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjalankan peran-peran tersebut di tengah-tengah kehidupan kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pertobatan kemudian juga diarahkan pada kecenderungan sikap sombong dan tinggi hati yang kadang kita miliki. Belajar dari Yohanes, walaupun pada masanya dia dianggap besar, hebat terhadap apa yang dia lakukan, bahkan banyak orang datang untuk mendengar, memberi diri untuk dibaptis. Tetapi Yohanes katakan bahwa ia hanyalah bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Ia tidak lebih besar daripada Allah yang dipercayai, yang diberitakan. Dan oleh karena itu, hal ini kita belajar Yohanes mengedepankan sikap rendah hati dalam semua hal yang dia kerjakan, walaupun hasilnya begitu sangat luar biasa. Harus kita akui bahwa hari ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kadang kalau kita mengerjakan sesuatu kemudian berhasil dengan baik, ada kalanya kita juga memiliki sikap menyombongkan diri. Semua yang kita lakukan berhasil adalah karena kita. Sikap ego kita kadang lebih dikedepankan. Oleh karena itu, persekutuan yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Yohanes, jikalau apapun yang kita kerjakan dalam tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas pekerjaan dan pengabdian kita, baik di tengah keluarga, dalam pelayanan bergereja dan bermasyarakat, kita diingatkan bahwa keberhasilan yang kita capai dalam pelayanan mestinya menjadi ajang, mestinya menjadi momen untuk Kristus dipermuliakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Yohanes katakan, ia harus lebih besar dan aku harus lebih kecil. Hal ketiga yang hendak dikedepankan dari bagian pembacaan ini bertolak dari cara hidup Yohanes sebagai seorang utusan Allah yang mengambil sikap sederhana dalam pola hidupnya untuk melatih diri menjalankan tugas-tugas tanggung jawab. Masa Advent juga mungkin mengingatkan kita untuk ada dalam refleksi atau perenungan diri terhadap gaya hidup kita. Belajar dari Yohanes yang mengedepankan gaya hidup sederhana dan lebih mengutamakan ketaatan-ketaatan yang dijalankan secara keagamaan, maka kita juga belajar bahwa aspek kesederhana dalam perayaan Advent sampai pada masa Natal kemudian menjadi bagian yang mesti kita kedepankan. Bahwa aspek spiritualitas dalam pemaknaan iman Kristen jauh lebih penting daripada euforia kehidupan yang kita maknai secara lahiriah dalam perayaan masa Advent, termasuk dalamnya masa Natal. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.